Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anya Alivia Rahmadani dari 10 Perawatan 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari organisasi sistem pencernaan dan proses sistem pencernaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari organ sistem pencernaan terlebih dahulu. Yang pertama, di sebelah sini ada yang namanya rongga mulut. Rongga mulut itu tempat terjadinya proses penghancuran makanan. Dan yang di sebelah sini itu ada yang namanya kelenjar ludah. Selain menghasilkan air liur, kelenjar ini juga berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim, lipase, lingual, dan amilase. Dan yang selanjutnya di bagian sebelah sini itu namanya kerongkongan. Fungsinya memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Dan yang sebelah sini itu ada yang namanya hati. Fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Dan yang berikutnya di sebelah sini ada yang namanya lambung. Fungsi lambung itu untuk mencerna makanan. Dan yang selanjutnya di bawah lambung sebelah sini itu ada yang namanya pankreas. Fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Dan di sebelah sini itu namanya usus halus. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Dan yang selanjutnya di bagian sebelah sini itu ada yang namanya usus besar. Fungsi utama dari usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Nah, yang di bagian di bawah sini itu namanya anus. Fungsi anus yaitu untuk melakukan proses defikasi feses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses sistem pencernaan. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut atau kafum oris, lalu dicerna dan dihaluskan dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar salva. Setelah halus, kita sebut dengan bolus. Lalu berjalan menuju faring, lalu berjalan menuju kerongkongan. Karena adanya gerakan velistatif dari kerongkongan, lalu bergerak terus dengan adanya gerak verlistatik. Lalu masuk ke dalam lambung, terjadi dua proses pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Mekanik dengan bantuan otot polos yang terdapat di dalam lambung. Secara kimiawi dengan bantuan adanya enzim dari yang dihasilkan oleh adanya getah lambung. Enzim yang dihasilkan lambung, lipase, asam klorida, pepsin, renin. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak. Asam klorida untuk membunuh kuman yang terbawa makanan. Pepsin untuk memecah protein menjadi pepton, renin untuk mengumpalkan kasein susu. Lalu dari lambung menuju ke usus halus, yaitu di duodenum, cecunum, ke ilium dari usus halus. Dan di sini terjadi proses penyerapan nutrisi yang terdapat di dalam makanan. Di ilium terjadi proses penyerapan di mana diserap oleh jonjot-jonjot yang terdapat di ilium. Fungsinya untuk menyerap nutrisi yang terkandung dalam makanan. Diserap oleh pembuluh darah dalam makanan yang sudah disederhanakan menjadi asam lemak dan gliserol. Makanan akan diserap oleh pembuluh kil. Lalu dari usus halus menuju ke usus besar, di mana di usus besar ini panjangnya kurang lebih 1 meter. Fungsinya untuk penyerapan air, dan juga di usus besar ini banyak terdapat bakteri seperti E. coli, di mana bakteri ini dalam proses pembusukan makanan dan juga berfungsi untuk menyintetis atau pembuatan vitamin K. Lalu sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh terus berjalan. Di sini sudah terbentuk tinja, lalu di sini akan menuju ke rektum, kemungkinan buang air besar menuju ke anus. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.